Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik aja reCAPTCHA yang di sini. Kemudian seperti biasa di sini kita tinggal klik yang I'm not a robot yang bagian sini. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik claim. Nah, maka di sini sukses ya, si token faucet kita udah berhasil dirubah menjadi ke Dogecoin balance. Nah. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet sesuai dengan permintaan kalian yang minta dibuatin tutorial lagi dari situs mining crypto gratis yang tentunya tuh gampang banget buat digunain sama siapa aja, khususnya sama teman-teman yang hanya bermodalkan handphone aja. Oke, maka dari itu di video kali ini gue udah buatin tutorial mining dari salah satu website yang bisa kita akses menggunakan perangkat apa aja. Bisa pakai komputer, bisa pakai laptop ataupun handphone tentunya. Jadi nggak ada batasan perangkat ya. Di sini kalian yang cuma modal HP pun pasti bisa mining di sini. Nah, buat kalian yang mau tahu apa nama webnya, jadi nama website yang akan kita bahas kali ini adalah AutoFaucet ya teman-teman. Di AutoFaucet ini tuh kita bertugas untuk mining atau ngumpulin yang namanya hash rate, yang dimana nantinya si hash rate yang udah kita kumpulin tersebut bisa kita tuker dengan berbagai macam jenis kripto yang sesuai dengan keinginan kita. Dan seperti biasa, si kripto yang udah kita kumpulin tersebut nantinya bisa kita tuker atau kita exchange ke exchanger Indonesia seperti Indodax ataupun toko kripto untuk kemudian bisa kita jadikan menjadi rupiah. Nah, asik banget kan? Oke, tanpa panjang lebar di sini gua langsung tunjukin aja gimana cara kerjanya dan cara hasilin uangnya menggunakan web yang satu ini. Nah, pertama-tama di sini yang perlu kalian lakukan adalah kalian perlu membuat atau daftar akun baru dulu di AutoFaucet ini dengan cara klik link yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Nah, kalau kalian udah klik linknya, nanti kalian bakalan dibawa ke halaman utama atau ke tampilan utama dari website yang bernama autofaucet.org ini ya, teman-teman. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di sini kalian langsung daftar akun aja dengan cara klik Get Started yang ini atau bisa juga klik Sign Up yang ini. Nah, misalkan di sini kalau kalian mau daftar atau membuat akun baru, di sini kalian langsung klik Sign Up aja, gue contohin. Nah, kemudian abis itu di sini kalian langsung isi aja kolom username ini dengan username yang mau kalian bikin. Misalkan di sini username-nya gue bikin Junet ya. Kemudian habis itu setelah kolom username selesai kalian isi, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal lanjut untuk mengisi alamat email yang mau kalian daftarkan di AutoFaucet ini. Nah, di sini gue bakalan coba untuk daftarin alamat email gue yang ini ya. Kemudian habis itu setelah kita memasukkan alamat email yang mau kita daftarin di sini, langkah selanjutnya di sini kita tinggal membuat password yang mau kita pakai di AutoFaucet ini. Nah, untuk membuat password sendiri di sini seperti biasa ya. Syaratnya di sini untuk passwordnya minimal harus memiliki 8 karakter dengan satu huruf gede dan satu huruf kecil dan ada angkanya. Oke, di sini gua coba buat passwordnya. Lalu habis itu kita confirm passwordnya atau ulangi lagi password yang udah sempat kita bikin tadi. Kemudian habis itu di sini kita klik atau checklist yang ini, I agree a terms and conditions. Kemudian habis itu di bawahnya sini kita tinggal klik yang ini ya, I'm not a robot. Habis itu kemudian di sini kita tinggal klik sign up aja. Oh, sorry. Ternyata ini nggak bisa ya untuk username gua Junet udah ada yang make, udah nggak bisa. Jadi di sini gua bakalan coba ganti jadi Junet89. Kemudian habis itu gua ulangi lagi daftarnya I'm not a robotnya, gua checklist lagi. Habis itu di sini kita langsung klik sign up aja. Oke, kemudian setelah proses pendaftaran selesai, di sini ada tulisan Your account has been created successfully. Please click on the link that has been sent to your email address for activating your account. Nah, kemudian di sini langkah selanjutnya, di sini kita tinggal masuk dulu ke kotak masuk email kita yang emailnya tuh udah terdaftar di sini yang tadi udah kita daftarin untuk mengaktifasi akun AutoFaucet kita dengan cara mengklik link yang udah mereka kirimin ke email kita tadi. Udah ada ya, ini verify your AutoFaucet account. Nah, ini gua klik. Kemudian ini udah ada ya, ini adalah link aktivasinya. Ini kita langsung klik aja link aktivasi dari AutoFaucet kita tadi. Kemudian habis itu udah ya selesai beres, ini ada muncul tulisannya Your account has been activated successfully. Habis itu di sini kita tinggal login kembali menggunakan username dan juga password yang tadi udah kita bikin. Oke, ini username-nya tadi gua bikin Junet89. Kemudian habis itu di sini kita tinggal masukin password yang udah kita buat tadi. Kemudian ini kita checklist lagi captcha-nya. Habis itu seperti biasa di sini kita suruh verifikasi diri bahwa kita bukan robot dengan cara mengisi captcha ini. Nah, oke, habis itu setelah verifikasi captcha selesai, di sini kita langsung klik sign in aja. Oke, sip. Setelah kita klik sign in, maka kita akan langsung dibawa ke halaman utama atau tampilan dashboard dari si autofaucet.org punya kita.
saat ini gue karena merupakan akun baru, jadi di sini gue masih level 1 gitu ya. Yang dimana kalau di level 1 ini kecepatan mining gue itu masih 0,001 bonusnya. Yang dimana kalau misalkan di sini gue masih level 1, itu bonus gue masih kecil ya, di sini dikali 0,001. Untuk di autofaucet.org ini, makin tinggi level kita, makin tinggi juga kesempatan kita untuk bisa mendapatkan bonus atau hasil mining dari si website ini. Nah, oke, kemudian kita lanjut ya. Di sini langkah selanjutnya ketika kita udah selesai daftar akun, udah selesai verifikasi akunnya, kemudian udah masuk ke tampilan kayak gini. Hal yang perlu kita lakukan untuk mulai ngumpulin uang adalah di sini adalah dengan cara mining. Nah, untuk cara miningnya gimana, Bang? Nah, untuk cara miningnya di sini kita langsung masuk aja ke kolom free token yang ini ya. Yang ini kita klik di sini. Kemudian di sini ada pilihan short link, ada mining, ada overwall, ada daily bonus. Nah, untuk cara miningnya di sini kita klik yang mining aja yang di sini. Nah, kemudian nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, untuk mining di sini tuh ada beberapa pilihan ya. Kita bisa mining menggunakan browser kita. Kemudian di sini kita juga bisa mining menggunakan GUI Miner. Nah, GUI Miner ini apa? Jadi GUI Miner ini adalah mining menggunakan power dari perangkat kita. Kayak misalkan kita mining menggunakan VGA dari komputer kita atau prosesor dari komputer kita. Nah, caranya untuk bisa mining menggunakan VGA dan prosesor komputer kita, itu kita harus download dulu aplikasinya yang ada di sini. Aplikasi miningnya, maka dia nanti akan mendeteksi dan akan otomatis membenchmarking si perangkat kita supaya sesuai dengan standar mining yang ada di AutoFaucet ini. Nah, kemudian selain menggunakan GUI Miner, di sini kita juga bisa mining menggunakan command line mining. Nah, command line mining ini apa? Jadi command line mining ini adalah mining menggunakan power dari Windows yang kita miliki di sini. Nah, jadi di sini opsi lainnya kita bisa juga mining menggunakan Windows kita ya. Kalau misalkan kalian pakai Windows, dan bisa juga menggunakan macOS kalau misalkan kalian pakai MacBook. Kemudian di sini ada juga pilihan mining lainnya, kita bisa mining juga menggunakan website plugin. Nah, untuk mining menggunakan website plugin ini bisa dipakai sama kalian yang mungkin mempunyai website sendiri ya, yang dimana nanti di website kalian itu bisa dipasangin plugin yang si kodenya bisa kalian ambil dari sini untuk kemudian kalian pasangin di website kalian. Untuk kemudian nantinya si website kalian itu bisa kalian pakai untuk mining menggunakan AutoFaucet ini. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, berhubung di sini teman-teman itu kebanyakan adalah para pengguna handphone, jadi di sini gue lebih nyaranin buat kalian itu mining menggunakan browser mining ya. Karena dengan mining menggunakan metode browser mining ini, kita bisa menggunakan perangkat apa aja, mau itu komputer, mau itu laptop, mau itu handphone ataupun Android ataupun tab, kalian bisa mining menggunakan metode yang satu ini. Kalau untuk yang lainnya ini terbatas ya. Nah, untuk yang GUI Miner ini lebih ke mereka yang mining menggunakan perangkat komputer ya, yang punya perangkat komputer. Untuk handphone dia belum support. Nah, untuk handphone itu lebih support yang di sini, browser mining. Nah, kemudian di sini kita lanjut untuk cara miningnya menggunakan browser mining ini. Untuk caranya gimana? Nah, sebelum kita lanjut untuk cara mining menggunakan metode browser mining ini, di sini gue mau tunjukin dulu di bawah sini ya. Ini ada tulisan conversion rate dalam kurung ada 1 FCT, dan di sini ada angka 5263 hash. Maksudnya angka 5263 hash ini apa, Bang? Nah, jadi si angka yang ditampilkan di sini 5263 hash ini adalah jumlah total yang harus kita kumpulkan untuk bisa mendapatkan satu FCT atau satu faucet. Jadi setiap kita ngumpulin 5263 hash, kita akan mendapatkan satu token yang namanya FCT. Nah, jadi di sini tugas kita adalah ngumpulin hash ya, hash yang kayak gini, supaya kita bisa tukerin menjadi token FCT, yang dimana nantinya si token FCT ini bisa kita tuker lagi menjadi koin kripto yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, kemudian habis itu di sini ada tampilan available hash. Ini masih 0 karena gua masih belum mulai untuk mining ya. Nah, available hash ini adalah jumlah atau hasil yang udah berhasil kita dapat dari hasil mining sini. Nah, ketika kita mining dan kita berhenti mining, maka nanti total atau hasil pendapatan mining kita tuh bakal ditampilkan di available hash yang sini. Nah, gitu ya. Kemudian di sini kalau kalian udah cukup mengerti dengan available hash ini apa, kemudian di sini conversion rate ini apa, kemudian di sini kita langsung lanjut untuk mining aja. Caranya di sini kita scroll ke bawah. Nah, kemudian di sini ada tampilan kayak gini ya. Di sini ada tulisan your speed 0, kemudian di sini ada hasil mining kita masih 0, kemudian di sini ada trade. Nah, di sini ada trade-nya masih 4. Nah, kemudian abis itu di bawahnya ini untuk si trade-nya ini kalian bisa setting ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi jangan lupa untuk trade ini tuh harus pas settingannya. Kayak misalkan kayak gini ya, untuk rata-rata pengguna komputer misalkan si trade-nya ini tuh biasanya tuh rata-rata kisaran 20 sampai 30 trade-nya.
Nah, untuk settingan thread ini kalian harus perhatikan ya, nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu rendah juga. Kalau misalkan ini settingan threadnya ini kalian bikin misalkan 100, tapi ternyata perangkat kalian itu nggak mampu untuk ke level 100, biasanya dia speednya di sini akan melambat, nggak akan maksimal. Jadi di sini harus sesuai ya, harus pas dengan settingan thread yang ada di sini. Kayak misalkan ini ya, ini gue coba di angka 20, kemudian di sini gue klik start mining untuk mulai mining atau menambah di auto faucet ini. Tuh, maka dia mulai gerak-gerak ya. Di sini speednya 20 HS dan ini adalah hasil mining yang udah gue dapetin di sini 123, 147, 177, 205, 234. Di sini kelihatan lebih stabil ya. Oke, nah sekarang kita akan coba naikin si threadnya ini menjadi 40 misal. Ini gua coba pause dulu ya. Kemudian di sini gua coba naikin jadi 40. Apakah dia sanggup apa enggak? Gua coba. Kemudian habis itu di sini gua klik start mining. Oke, di sini waduh speednya kayaknya nggak mampu ngangkat ya kalau dia dikasih 40. Oh ini maaf nggak mampu. 44, 35, 37, 26, 40, 46, 26, 23. Agak lumayan ya, lumayan stabil. Komputer gua yang nge-lag tuh, kayak tadi mouse-nya tuh. Kelihatannya ini jadi nge-lag banget kalau di angka 40. Jadi di sini mungkin sekiranya biar kecepatan si mining ini lebih deal dan nggak ngeganggu performa komputer gua, di sini gua kayaknya bakalan turunin thread-nya menjadi ke 20 lagi. Nih coba gua pause aja. Dan setelah gua pause, ini gue coba turunin jadi 20 atau 15 deh kayaknya. 15 lebih pas. Nah, kemudian di sini gue klik start mining. Nah, ini agak lebih enteng ya. Nih kursor gue geraknya lebih enteng. Tandanya berarti di sini si komputer gue nggak terlalu bekerja keras untuk ngumpulin faucet dari sini. Nah, kemudian ini adalah proses miningnya ya. Jadi proses miningnya itu di sini kita tinggal rubah dulu settingan threadnya di sini. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik start mining. Maka dia nanti akan otomatis ngumpulin hash di sini ya. Nah, ini adalah jumlah hash kita yang udah kita kumpulin di sini. Nah, kemudian supaya si hash ini masuk ke kolom sini, ke available hashes ini, di sini kita tinggal klik pause mining aja. Kalau misalkan kalian mau istirahat atau misalkan mau berhenti dulu, di sini klik pause mining aja. Maka si 3704 hashes ini akan pindah ke sini ya. Nah, ini belum gua refresh, coba gua refresh dulu apakah dia udah pindah. Nah, udah pindah ya, tadi 4600 sekarang 48941. Nah, ini udah kosong di sini setelah gua refresh, dia udah pindah ke sini. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk cara dapetin hashnya. Nah, kemudian untuk cara menguangkan si hash ini gimana caranya? Nah, si hash yang udah kita dapat ini kita langsung tukar aja menjadi token ya, token faucet, supaya kita bisa mencairkan si hasil hash yang udah kita dapat di sini. Nah, caranya di sini kita tinggal klik convert yang ada di sini, yang paling ujung sini. Ini kita klik convert. Nah, kemudian habis itu setelah kita klik convert, di sini kita tinggal scroll aja ke bawah dan di sini ada kolom convert your hash to FCT token. Nah, seperti yang kalian lihat ya di sini 47.367 hash yang udah berhasil gua mining itu dihargai setara 9 FCT token. Jadi di sini kalau misalkan kalian setuju untuk menukarkan hash kalian dengan 9 FCT token, di sini kalian langsung klik convert aja. Tapi sebelum kalian klik convert, di sini kalian select a captcha dulu yang di sini, kemudian abis itu klik reCAPTCHA. Abis itu di sini kalian tinggal klik I'm not a robot. Nah, setelah kalian klik I'm not a robot dan ini checklist, di sini kalian tinggal convert aja si hash kalian menjadi 9 FCT token. Maka dia akan langsung converting. Dan di sini udah sukses ya, you have convert 47.367 hash for 9 FCT token. Dan udah sukses. Nah, kemudian untuk si FCT token ini nantinya larinya kemana? Nah, setelah kita convert itu bisa kita lihat di kolom faucet yang ada di sini ya, teman-teman. Di sini ya, di kolom faucet yang ini. Di sini kalian klik aja kolom faucetnya. Kemudian nanti akan ada pilihan auto claim dan ada pilihan manual claim. Nah, untuk cara ngelihat faucet kita, di sini kita klik yang manual claim yang di sini. Nah, dan di sini udah ditampilkan jumlah faucet kita ya. Nah, ini jumlah faucet kita yang udah berhasil kita kumpulin. Di sini dia ditampilin. Nah, kemudian karena ini masih berbentuk faucet, masih berbentuk token, belum berbentuk kripto, untuk cara mengubahnya menjadi kripto gimana? Nah, untuk cara mengubahnya menjadi kripto, di sini kalian tinggal scroll aja ke bagian bawah dari kolom manual claim ini. Kemudian di sini di bagian bawah ada kolom currency di sini. Nah, di kolom currency ini kalian bisa klik di sini. Kalian bisa pilih si token FCT kalian ini mau kalian tukar dengan kripto jenis apa. Di sini macam-macam ya. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Litecoin, ada Monero, ada Dogecoin, ada Bitcoin Cash, ada Zcash, Digibyte, Dash, Tron, Ripple, dan lain-lain. Nah, misalkan di sini gue bakalan contohin untuk menukarkan si 9 FCT tadi menjadi Dogecoin.
Nah, di sini gua klik yang Dogecoin. Kemudian di sini gua tinggal masukin aja berapa besaran nominal yang mau gua tukerin menjadi Dogecoin atau Dogecoin di sini. Nah, di sini karena berhubung gua cuma punya 9 FCT atau Faucet token, di sini gua masukin 9 aja. Kemudian di sini bakalan ditampilkan estimasi pendapatan Dogecoin gua dari hasil penukaran 9 FCT. Nah, dihargai segini ya, 9 FCT token ini dihargai sebesar 0,0007124 Doge. Plus ada bonusnya juga ketika kita menukarkan dengan metode manual. Nah, untuk bonusnya di sini gue dapetin 0,000784 Dogecoin gitu. Nah, kenapa kecil? Karena di sini gue masih level 1 ya, teman-teman. Nah, karena berhubung masih level 1 di sini, jadi bonusnya juga kecil. Nah, gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mau dapetin bonus gede, maka levelnya pun harus dinaikin ya. Nah, kalau misalkan di sini kita setuju dengan jumlahnya sebesar segini, maka di sini kita tinggal langsung klik claim aja yang ada di sini. Tapi sebelum klik claim di sini seperti biasa kalian harus verifikasi captcha dulu. Nah, kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik aja recaptcha yang di sini. Kemudian seperti biasa di sini kita tinggal klik yang I'm not a robot yang bagian sini. Kemudian abis itu di sini kita tinggal klik claim. Nah, maka di sini sukses ya, si token Faucet kita udah berhasil dirubah menjadi ke Dogecoin balance. Nah, kemudian di sini untuk cara ngeceknya Dogecoin kita di mana? Nah, untuk cara ngecek Dogecoin kita yang udah kita dapat dari hasil penukaran token FCT tadi, di sini kalian bisa cek di kolom withdraw yang ada di sini ya. Ini kita klik aja withdraw. Nah, di sini kita scroll ke bagian bawah, gua cari di mana Dogecoin. Nah, ini ya, ini adalah Dogecoin gua sekarang dan ini udah bertambah nominalnya menjadi 0,000719995 Doge. Gitu ya, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian ngerubah si FCT tadi menjadi Bitcoin juga bisa. Kalau misalkan kalian ngerubahnya menjadi Bitcoin atau nge-convertnya menjadi Bitcoin, nanti akan ditampilkan di Bitcoin sini. Atau kalau misalkan kalian mau ngerubahnya menjadi Ethereum juga bisa, nanti akan ditampilkan di sini. Dan di sini juga masih banyak pilihan koin-koin lainnya yang bisa kalian pakai untuk sarana penukaran dari FCT token yang udah kalian dapat tadi. Nah, kemudian kalau udah masuk ke Dogecoin sini, untuk cara withdrawnya gimana, Bang? Nah, untuk cara withdrawnya gampang banget ya. Di sini kalian tinggal klik withdraw aja di kolom Dogecoin sini. Nah, maka nanti akan ditampilkan balance Dogecoin kita di sini ya setelah kita klik withdraw. Nah, untuk cara withdrawnya di sini kalian tinggal scroll aja ke bagian paling bawah. Kemudian di bagian bawah ini ada kolom prosesor. Nah, prosesor ini buat apa fungsinya? Jadi si kolom prosesor ini fungsinya adalah untuk menentukan kalian itu mau withdraw atau mencairkan si saldo Dogecoin ini menggunakan metode apa. Kayak misalkan ini gua klik ya. Di sini ada pilihannya menggunakan Faucet Pay atau menggunakan Direct Withdraw. Jadi di autofaucet.com ini metode pencairannya ada dua ya. Satu menggunakan Faucet Pay, yang kedua Direct Withdraw. Nah, untuk Faucet Pay ini sendiri apa? Faucet Pay ini adalah salah satu electronic wallet ya, teman-teman, yang bernama faucetpay.io. Nah, untuk mencairkan lewat faucetpay.io sendiri di sini, buat kalian yang mau nyairin di sini, ini nggak ada batas minimum pencairan ya. Buat kalian yang mau nyairin sebesar 0,000 sekian atau 50 perak atau bahkan hanya 100 rupiah pun kalian bisa langsung cairin menggunakan Faucet Pay. Nah, kemudian di sini kalau misalkan menggunakan Direct Withdraw, untuk Direct Withdraw ini adalah kayak misalkan kita mau mencairkan langsung ke exchanger Indonesia milik kita, kayak misalkan Indodax atau toko kripto, itu bisa langsung kalian pilih metode menggunakan Direct Withdraw ini. Nah, kalau misalkan kalian pilih menggunakan Direct Withdraw yang ini, nah di sini kalian langsung pilih aja wallet address-nya. Di kolom sini kalian klik select the wallet address. Nah, di sini karena berhubung gue udah mempunyai wallet address dari Dogecoin, di sini dia udah langsung ke save ya. Di sini kalian langsung klik aja alamat Dogecoin kalian yang udah kalian bikin sebelumnya di sini atau yang udah kalian setting sebelumnya di sini. Kemudian habis itu di kolom amount sini kalian tinggal masukin aja berapa jumlah yang mau kalian cairkan dari kolom Dogecoin kalian ini. Nah, just info buat kalian, kalau menggunakan metode Direct Withdraw sini, itu minimal pencairannya menggunakan Dogecoin itu sebesar 3 Dogecoin ya, atau setara 6.000 rupiahan. Dan ketika kalian menggunakan metode Dogecoin di sini, itu bakal dikenakan biaya admin sebesar 1 Dogecoin atau sebesar 2.000 rupiah. Di sini berhubung saldo gua masih belum mencukupi, masih 0,000071995 dan belum mencapai 3 Dogecoin, jadi di sini gua belum bisa mencairkan gitu untuk ke Indodax. Tapi kalau untuk ke Faucet Pay ini di sini gua udah bisa langsung cairin sih.
Nah, tapi kenapa di sini gua nggak langsung nyairin ke Faucet Pay? Gua tunggu di sini aja, endapin di sini. Karena menurut gua ya, untuk cairin ke Faucet Pay itu nanti sama-sama aja. Nanti dari Faucet Pay untuk bisa kita cairkan ke rupiah, itu kita tetap harus nunggu minimal sebesar 30 doge lagi. Lebih banyak lagi minimal pencairan di Faucet Pay-nya nanti untuk bisa ke rupiahin. Makanya gua lebih prefer nunggu di sini aja. Karena kalau di sini itu cuma 3 doge aja kita bisa nyairin menggunakan auto faucet ini. Oh ya, buat kalian yang belum tahu untuk cara mengkoneksikan alamat atau wallet address kalian dari Indodax, di sini caranya kalian masuk ke kolom setting dulu yang ini ya. Kemudian abis itu di sini kalian klik yang withdrawal setting yang ini. Ini kalian buka. Kemudian abis itu nanti bakal muncul tampilan dashboard kayak gini. Kalian klik yang kolom setting ini. Kemudian abis itu di sini kalian scroll ke bagian paling bawah. Kemudian setelah kalian udah scroll ke bagian paling bawah, di sini kalian tinggal klik aja add wallet address yang ini. Kemudian abis itu di sini kalian kasih nama wallet kalian. Misalkan di sini LTC Jun ya. LTC Wallet Jun. Kalau misalkan di sini kalian mau nambahin alamat pencairan menggunakan LTC. Nah, di sini gue contohin gue nambahin wallet address gue menggunakan LTC. Kemudian abis itu di sini di currency-nya kita klik, kemudian kita pilih yang LTC. Kemudian abis itu di kolom network-nya sini kalian klik LTC sini. Nah, kemudian abis itu di kolom wallet address ini kalian tinggal masukin alamat Litecoin kalian yang udah terintegrasi di Indodax. Misalkan di sini gue masuk ke akun Indodax gue, lalu di sini gue klik wallet. Kemudian abis itu di sini gue cari dompet LTC gue. Nah, yang ini gue klik LTC. Kemudian abis itu di sini gue klik close. Habis itu di sini gue klik copy yang alamat Litecoin-nya. Kemudian habis itu di sini gue balik lagi ke halaman auto faucet tadi. Kemudian habis itu di sini gue pastein alamat dari LTC Indodax gue. Habis itu di sini gue klik add. Dan udah selesai ya, gitu, dan udah beres. Dan di sini seperti yang kalian lihat, di sini gue udah punya 2 alamat pencairan, satu Dogecoin, satu LTC. Tuh. Nah, misalkan kalian nantinya suatu saat mau nambahin alamat pencairan, entah itu dari Tron, entah itu dari BNB, entah itu dari Ethereum, caranya di sini hampir sama kayak tadi ya. Kalian tinggal klik aja add wallet address, kemudian abis itu kalian masukin alamat pencairan yang mau kalian masukin di sini. Gitu. Ini gue kebetulan pilihnya Doge sama LTC karena kebetulan di sini gue untuk miningnya itu mencairkannya milih menggunakan kedua koin ini yang kebetulan emang murah banget, dan untuk pencairannya itu relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Gitu. Nah, buat kalian yang mau ngumpulin Bitcoin atau Ethereum di sini juga bisa sih, cuma gas fee-nya itu lebih tinggi jika dibandingkan kedua koin ini menurut gua gitu. Makanya di sini gua pilih metode pencairan itu menggunakan Doge ataupun LTC. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi menurut gua ini tuh gampang banget karena di sini modal kita cuma buka website ini aja, kemudian abis itu kita tinggal klik start mining aja dan kumpulin hashnya. Simple banget. Makin banyak hash yang kita dapat, makin banyak juga kemungkinan kripto yang bisa kita dapat. Dan kalau udah kriptonya banyak kita dapat, maka cuan yang kita dapat atau rupiah yang kita dapat dari web ini pun kemungkinan bakalan lebih besar. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Selamat mencoba, dan sekian ya tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet dengan cara mining faucet gratis melalui autofaucet.org. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!